Perhatikan, ini adalah keluarga kaya di India. Sedang menggali sumur. Setelah pekerja penggali sumur menemukan posisi yang tepat di sudut dinding, pekerja mulai menggali. Gali sumur di India dibutuhkan 5 atau 6 orang. Hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikannya. Utamanya menggunakan sekop besi. Dan sekop besi di India tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Keluarga ini adalah orang terkaya di desa. Lantainya semuanya berupa semen. Jadi pekerja harus menghancurkan lantai semen terlebih dahulu dengan menggunakan cangkul besi. Sambil menggali, juga perlu mengukur ukuran mulut sumur dengan tali. Dapat dilihat langsung bahwa mereka adalah pekerja penggali sumur yang profesional. Di India, tidak semua keluarga dapat menggali sumur dengan mudah. Karena menggali sumur membutuhkan biaya yang tinggi. Para pekerja ini benar-benar hebat. Dalam sekejap, mereka sudah menggali sebagian besar. Terutama si pemuda yang memakai topi hijau sangat rajin. Untuk memudahkan pekerjaan, mereka hanya mengenakan celana dalam, tidak mengenakan sepatu. Hal ini juga memudahkan mereka dalam menggali sumur. Pemuda dengan topi hijau benar-benar bekerja keras. Dalam sekejap, mereka hampir menggali setinggi tubuh seseorang. Saat ini mereka harus memasukkan tanah ke dalam keranjang. Dan 2 orang mengangkat tanah ke atas. Sambil itu, diperlukan 1 orang di dalam sumur, menggunakan cangkul besi untuk melonggarkan tanah. Dengan cara ini, si pria dengan topi hijau bisa menggali dengan lebih mudah. Di kampung kami, sekarang apakah semuanya menggunakan mesin untuk menggali sumur? Saya tidak tahu apakah masih ada tempat lain yang menggunakan tenaga manusia untuk menggali sumur. Dengan cara ini, tidak tahu seberapa dalam harus digali agar bisa mendapatkan air tanah. Di tempat kami, harus menggali hingga lebih dari 30 meter. Hanya bisa mendapatkan air setelah menggali cukup dalam. Si pria dengan topi hijau juga perlu istirahat sejenak. Digantikan oleh 2 orang lain untuk melanjutkan penggalian. Dan para pekerja penggalian sumur berpengalaman mengukur dimensi sumur sambil menggali. Tinggi sumur harus konsisten. Dalam sekejap, 2 orang sudah menggali sumur sangat dalam. Saat ini perlu menggunakan kipas angin untuk mendinginkan mereka. Cuaca panas di India, ditambah lagi dengan 2 orang menggali sumur di ruang yang sempit ini, sangat mudah terkena kelelahan panas. Oleh karena itu, tuan rumah ini sangat perhatian memberikan mereka sebuah kipas angin. Biaya penggalian sumur seperti ini sangat tinggi. Seorang bisa menghasilkan 500 rupiah sehari. Itu sekitar 40 lebih. Saat ini sumur sudah digali sangat dalam. Sekarang harus digantikan oleh orang lain untuk menggali. Celana pendek pemuda itu sudah basah kuyup. Pekerjaan bawah tanah yang berlangsung lama sangat mudah membuat orang tercekik. Jadi, giliran orang lain untuk menggali. Pada saat ini, sumur sudah digali sangat dalam. Harus menggunakan tali agar orang bisa naik turun dengan mudah. Di India, pembagian kasta sangat ketat. Biasanya hanya orang kasta rendah yang melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Dan memiliki pekerjaan seperti ini juga sudah sangat sulit. Setelah menggali lebih dari 10 meter, pada saat ini, air sudah terlihat di sumur. Ini juga berarti hanya 1 orang yang bisa bekerja di dalam sumur. Orang ini tidak hanya harus mengeluarkan air, tetapi juga harus menggali lumpur. Sambil di atas kepala, kadang-kadang ada tetesan lumpur dan air. Jadi orang di dalam sumur sangat menderita. Menggambarkan mereka seperti patung lumpur tidak berlebihan. Saat ini juga merupakan saat yang paling krusial. Oleh karena itu, harus menjadi tukang yang berpengalaman. Kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Harus dikatakan bahwa tingkat air tanah di India masih cukup dangkal. Hanya menggali beberapa meter dan air sudah muncul. Itu harusnya air sungai Gangga di India. Menyuburkan dinding tanah yang ajaib ini. Setelah 77-56 jam, sumur ini akhirnya hampir selesai digali. Pekerja di dalam sumur pada saat itu, dia juga berhasil naik keluar dari sumur dengan tali. Sumur hampir selesai digali. Pada saat ini juga diperlukan kesadaran. Tukang terbaik pada saat itu memecahkan kelapa, menuangkan air kelapa ke dalam sumur. Ini juga menandakan bahwa air sumur manis. Kemudian pekerja memasang dinding sumur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Menurunkan dengan menggunakan kait ke dalam sumur. Dengan begitu dapat dipahami mengapa harus menggali sumur. Harus mengukur ukuran sumur dengan tali. Tinggi setiap dinding sumur adalah 40 cm. Memerlukan 3 orang untuk turun ke dalam sumur bersama-sama. Sementara itu, juga diperlukan seseorang di dalam sumur. Memastikan setiap dinding sumur terpasang dengan rapat. Tidak boleh ada celah. Dan di luar dinding sumur, juga perlu diisi kembali dengan tanah. Inilah tukang sumur berpengalaman. Hanya dia yang bisa memikirkannya. Sambil menurunkan dinding sumur, juga mengisi kembali dengan tanah. Hanya dengan cara ini dinding sumur dapat terpasang rapat di sekelilingnya. Harus dikatakan atau tidak, si topi hijau benar-benar hebat. Hanya dengan 1 kaki bisa naik ke mulut sumur. Bahkan bisa menyusun setiap bagian dinding sumur dengan rapi. Keterampilan ini tidak butuh 30 tahun pengalaman mengemudi. Tidak mungkin dilakukan. Dengan begitu, beberapa puluh bagian dinding sumur. Setelah semuanya terpasang dengan baik, barulah bisa dilakukan penutupan akhir. Sebuah proyek besar seperti ini selesai dalam waktu kurang dari sehari. Harus diakui efisiensi kerja orang India sangat tinggi. Di kampung kami, meskipun menggunakan mesin untuk menggali sumur, tetap memerlukan beberapa hari waktu. Dan harus digali beberapa puluh meter dalam agar mendapatkan air. Saya hanya tidak tahu air di sumur India ini
Rasanya seperti apa? Jika bukan karena saudara topi hijau hari ini, sumur ini pasti tidak akan digali begitu cepat. Dengan mudah seperti itu. Beberapa pekerja penggali sumur langsung mendapat 500 rupiah. Bagaimana pendapat kalian tentang teknik penggalian sumur seperti ini?